Selamat pagi sahabat semuanya, jumpa lagi dalam lanjutan Create Teacher Smart Student, dimana edisi kali ini yaitu edisi keempat dengan tema guru dan level kualitasnya. Sadarilah bahwa engkau mengajar jauh lebih banyak daripada satu mata pelajaran. Engkau sedang membuka pikiran dan hati. Engkau sedang membentuk suatu kehidupan. Karen Katavias, 2004. Sebuah kisah. Suatu hari seorang guru dipanggil menghadap kepala sekolah untuk berbincang tentang perkembangan siswanya. Perlu diketahui, usia kepala sekolah ini lebih muda daripada guru tersebut. Ketika ditanya sejauh mana perkembangan anak-anak didiknya, dia menjawab dengan santai sekali. Sejauh ini perkembangan siswa biasa-biasa saja, Pak. Tidak mengalami kemajuan dan juga tidak mengalami kemunduran. Semuanya berjalan apa adanya saja. Mendengar jawaban itu, sang kepala sekolah kembali bertanya, "Sudah berapa tahun Bapak mengajar di sekolah ini?" "Sudah 15 tahun saya mengajar di sekolah ini, Pak. Selama itu pula saya tetap setia menjadi guru." Mungkin kita bisa mengatakan betapa tinggi loyalitas sang guru tersebut. Tapi dari sisi kualitas dan produktivitas, sesungguhnya dia baru saja bekerja 1 tahun. Yang 14 tahunnya lagi hanya mengulang yang 1 tahun tersebut. Artinya dia bekerja 15 tahun sebagai guru tanpa efek, tanpa pengaruh, dan tanpa membawa perubahan yang lebih baik di sekolahnya. Bekerja dengan berprofesi sebagai guru merupakan bagian dari aktivitas kehidupan yang tidak saja menghasilkan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk menikmati hidup, membangun relasi dengan guru, staf, karyawan sekolah, dan masyarakat agar dinamika kehidupan menjadi lebih berwarna, serta agar kualitas pengembangan diri meningkat ke arah yang lebih baik. Jika dilihat perspektif kualitas dan produktivitas sebagai seorang guru, kita akan melihat beberapa kriteria sekaligus level seorang guru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di sekolah. Mereka itu adalah: pertama, guru dengan level okupasional. Profil guru seperti ini ditampilkan oleh mereka yang memaknai profesi guru hanya untuk memperoleh sejumlah uang dan gaji berkala yang cukup. Baginya yang penting gaji berkala tiap bulan lancar, sudah cukup. Metode pembelajarannya tak mengalami perkembangan kemajuan dari tahun ke tahun. Dia enggan untuk mencoba metode-metode baru karena dianggap mempersulit dirinya dalam beraktivitas. Mereka yang berada pada level ini menjalankan profesi sebagai guru hanya sebagai rutinitas tanpa diimbangi dengan kreativitas. Bahkan ia tak peduli dengan perkembangan siswa-siswanya di kelas. Baginya, menyampaikan materi di kelas saja sudah cukup. Siswa mau mengerti atau tidak, tak jadi masalah. Yang penting materi tersampaikan. Guru seperti ini cocok dikatakan sebagai guru yesterday, today, and tomorrow, podo wae. Yang kedua, guru dengan level profesional. Mereka mengajar tidak hanya menunaikan kewajiban dan rutinitas harian, melainkan juga berpikir bagaimana apa yang dilakukannya setiap hari meningkatkan kualitas dirinya dan mengembangkan profesinya. Guru yang masuk dalam tingkatan ini terus-menerus menempa keahliannya serta memiliki prinsip bahwa hari kinerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin-kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Baginya tak ada waktu yang kosong.
Bahkan ketika tugas mengajarnya selesai, ia bersedia meluangkan waktunya untuk melayani siswanya yang membutuhkan bantuan dan bimbingan dirinya. Ia sangat peduli terhadap perkembangan kemajuan belajar siswanya di kelas. Profil guru seperti ini menjadi dambaan dan teladan bagi sekolah. Berkat loyalitas, dedikasi, dan prestasinya yang tinggi, ia jadi sosok guru yang keberadaannya di sekolah, membawa sebuah kabar kegembiraan dan kebahagiaan bagi seluruh warga sekolah. Panggilan profesinya sebagai guru bukan hanya untuk sekadar mendapatkan gaji berkala dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya saja, melainkan berusaha agar terus-menerus meningkatkan kompetensi diri bahkan hingga di luar disiplin ilmunya. Bagi sebagian guru, mungkin sudah merasa cukup jika berada pada level profesional, tapi tidak bagi guru vokasional. Yang ketiga, guru dengan level vokasional. Guru yang masuk dalam level ini tak lagi terlalu mementingkan apa yang mereka dapatkan, tapi lebih pada apa yang mereka bisa berikan untuk kemajuan siswa dan perkembangan sekolahnya. Bagi mereka profesi sebagai guru bukan lagi suatu pekerjaan atau working, melainkan merupakan panggilan hidup. Bagi mereka sudah merupakan panggilan hidup, sehingga mereka dapat merasakan bahwa mengajar bukanlah suatu beban, melainkan tanggung jawab yang penuh dengan kenikmatan loh. Keberadaan mereka di sekolah tak hanya membawa pengaruh positif. Keberadaan mereka memberikan sebuah kegembiraan bagi semua warga sekolah, tapi ketiadaannya pun membawa kerinduan tersendiri bagi siswa dan guru-guru lainnya di sekolah. Dalam menghayati panggilannya sebagai seorang guru, ia juga menampilkan sosok sebagai seorang arsitek yang bukan hanya mempunyai keahlian, keterampilan, dan imajinasi yang diperlukan, tapi juga berpikir siapa yang mau dilayani dan untuk siapa dia membuat desain itu. Secara sederhana, dia rela mengorbankan apapun yang melekat dalam dirinya untuk kepentingan siswa dan sekolahnya. Profil guru yang ditampilkan dalam 3 karakter yang berbeda tersebut yang tadi dijelaskan, sungguhnya memberikan gambaran bagi kita sebagai guru. Sedang berada di posisi manakah kita sekarang ini? Ayo kita refleksi diri kita. Jika berada pada level okupasional, kita harus meningkatkan diri ke level profesional. Dan barang tentu jika kita terus-menerus mengembangkan keahlian profesi kita, tak menutup kemungkinan bagi kita untuk melaju pada level guru vokasional. Kualitas guru tersebut sangat berpengaruh terhadap kualitas sekolah. Jika dianalogikan dengan sebuah mobil, supir yang tahu banyak tentang ilmu berkendaraan dan didukung oleh pengalaman mendalam dalam hal mengendarai mobil, serta disempurnakan oleh sikap positif saat berkendaraan, maka mobil pun akan melaju dengan baik. Sebaliknya, kualitas mobil yang bagus jika dikemudikan oleh sopir yang kualitasnya diragukan, maka mobilnya pun akan melaju dengan penuh keraguan. Demikian halnya dengan kualitas guru. Seorang pembesar dan sekolah yang besar pula lahir dari guru-guru yang berpikiran besar dan berjiwa besar pula. Miriam Kronis, kepala sekolah SD John Eliot, Massachusetts, yang merupakan sekolah terbaik di Amerika, mengatakan dalam sebuah pidatonya, masa depan pendidikan Amerika ditentukan oleh sebuah kekuatan, dan jika saja kami memiliki kekuatan tersebut adalah program utama sekolah kami, yaitu pelatihan guru. Guru tak hanya cukup membaca metode-metode pembelajaran terpadu, tak hanya cukup membaca metode-metode pembelajaran terbaru. Guru itu harus dilatih di dalamnya, seperti halnya aktor atau penyair yang perlu berlatih. Setelah itu,
guru harus bisa mengajarkannya kepada orang lain. Guru profesional adalah gelombang masa depan Amerika. Itu ungkapan menurut seseorang di sana. Itu memberikan pelajaran bahwa setiap unsur sekolah punya andil besar untuk menyukseskan visi dan misi sekolah. Dan elemen terpenting untuk semua itu adalah guru. Pengalaman mengajar dan bergaul dengan sekolah-sekolah yang pernah saya temui telah memberi bukti bahwa sebuah sekolah yang unggul dan berprestasi itu tidak pernah lepas dari peran serta guru yang penuh dedikasi, loyalitas, dan berkomitmen tinggi. Sebaliknya, sebuah sekolah dengan kualitas biasa-biasa saja karena di dalamnya terpelihara guru-guru dengan kualitas seadanya. Sekolah unggul dambaan masyarakat dan pujaan dunia pendidikan dapat diwujudkan jika didukung oleh kualitas guru yang profesional. Menjadi guru profesional berarti guru yang tidak hanya menunaikan kewajiban dan rutinitas harian, melainkan juga berpikir bagaimana agar apa yang dilakukannya setiap hari meningkatkan kualitas dan profesinya sebagai guru. Mereka harus menempa keahliannya dan berbuat supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya, mental guru yang menjadi aset terbesar dan paling bernilai di sebuah sekolah mempunyai beberapa syarat dan kriteria, yaitu mental guru yang bersedia terus belajar. Disebutlah sebagai pembelajar. Makanya muncul istilah guru pembelajar. Itu selalu tertantang untuk meningkatkan kreativitas, memiliki karakter yang baik, dan secara teratur mempunyai atau mampu membuat sebuah rencana pembelajaran yang baik. Kualitas sekolah salah satunya ditentukan oleh guru yang bersedia terus mengajar, terus belajar, terus mengajar dengan baik. Perkembangan teknologi informasi yang mengglobal menyebabkan para siswa mempunyai kesempatan belajar dimanapun dan kapanpun melalui internet, media edukasi lainnya. Bila guru tak mengembangkan pengetahuannya melalui proses belajar, maka akan terlahir guru-guru yang kuper. Tahu kuper ya? Kurang pergaulan dan kalah cerdas oleh siswanya. Tentunya ini mengerikan. Tak sedikit ditemukan di lapangan guru yang enggan membaca buku karena menganggap telah menguasainya. Akibatnya hampir puluhan tahun mengajar, ia mengajar siswanya dengan bahan yang sama, cara dan metode yang sama pula dari tahun ke tahun, tanpa perubahan kemajuan yang berarti. Dengan begitu, seorang guru harus bersedia terus belajar dengan banyak membaca buku yang mendukung profesinya, dan juga buku-buku di luar profesinya itu lebih baik. Sejarah telah membuktikan bahwa Soekarno sukses menjadi proklamator kemerdekaan RI karena banyak dipengaruhi oleh buku-buku saat menjadi murid Cokro Aminoto. Muhammad Hatta, sang wakil proklamator, membawa 16 peti buku saat pulang dari sekolah Belanda. Syahrir mampu menjadi seorang pemikir intelektual berkat kemauannya untuk terus belajar. Selain membaca buku, seorang guru harus memperkaya dirinya dengan banyak mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, dan forum diskusi, dan yang lain-lainnya yang setara. Kunci selanjutnya adalah selalu tertantang untuk meningkatkan kreativitas. Reformasi pendidikan yang sudah lama bergulir tidak akan berhasil bila guru tidak aktif, berinisiatif, dan kreatif dalam mengembangkan pelajaran. Guru perlu tahu bahwa yang sungguh tahu situasi dan kebutuhan siswa, prasarana dan sarana sekolah, dan situasi masyarakat sekitar adalah mereka. Menteri Pendidikan tak tahu persis keadaan sekolah, apalagi kelas di mana guru mengajar.
maka kurikulum dari pusat hanyalah merupakan acuan yang pada kenyataannya perlu dipilih, ditentukan, dirumuskan, dan dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Disinilah guru dituntut punya inisiatif, aktif, dan kreatif untuk mencari, melihat, dan mengambil tindakan apa yang paling pas untuk siswa di sekolahnya. Kualitas sekolah selanjutnya ditentukan oleh guru yang berkarakter baik. Ungkapan menarik mengatakan, knowledge is power but character is more. Ilmu pengetahuan merupakan kekuatan, tapi karakter lebih utama. Guru yang berkarakter baik di sekolah dan di tengah masyarakat akan menjadi bahan teladan bagi para siswanya dalam berucap, bersikap, bertindak. Dia selalu menyelaraskan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dan menjauhi NATO atau no action talk only. Kunci terakhir, kualitas sebuah sekolah diperankan oleh guru yang secara teratur membuat rencana pembelajaran. Kesalahan yang umum dilakukan oleh guru adalah tak pernah membuat rencana pembelajaran terlebih dahulu sebelum mengajar. Kualitas pembelajaran seorang guru yang diawali dengan pembuatan rencana pembelajaran akan sangat berbeda dengan guru yang tak membuat rencana pembelajaran. Dengan rencana ini, ia akan memberikan waktu bagi para guru untuk menganalisis bagaimana sebuah topik pembelajaran disampaikan dengan baik dan benar, dan dapat mengukur kualitas pembelajaran di kelas yang berhubungan dengan hasil prestasi.